Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tudha'aful hasanat. Alladzi allafa baina qulubina wa ja'alana bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berpuasa Ramadan untuk yang kesekian harinya, dan kita juga bisa bekerja sambil melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Termasuk siang hari ini kita bisa bersama-sama talabul ilmi. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga talabul ilmi kita menghasilkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, meluruskan pemahaman, serta mengokohkan keimanan dan ketakwaan. Pada kesempatan siang hari ini, tema kajian yang ingin saya ketekakkan adalah tentang komitmen Muslim dengan zakat. Alhamdulillah masyarakat kita telah memiliki kesadaran yang cukup besar untuk melaksanakan salat, begitu juga untuk berpuasa Ramadan. Namun apakah yang sedemikian itu juga terjadi pada zakat? Apakah masyarakat Muslim kita ini telah memiliki komitmen yang sama antara pelaksanaan sholat dengan pelaksanaan zakat, komitmen yang kuat sebagaimana pelaksanaan puasa Ramadan dan pelaksanaan zakat? Ikhwati wa akhwati rahimahullah, untuk berkomitmen ada kata kunci yang saya kutipkan dari surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi miratus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir." Kalau terjemahannya Bapak bisa buka sendiri dalam Quran terjemah. Namun ada satu pesan yang menjadi kata kunci dalam ayat ini adalah bahwa pola pikir yang dianut oleh kebanyakan manusia bahwa menumpuk harta itu mendatangkan kebaikan ternyata dibantah dalam ayat ini. Menumpuk harta tidak dipersalahkan, namun apabila menumpuknya sampai kelewatan dan melupakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang menumpuk saja tanpa membelanjakan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka menumpuknya justru akan mengakibatkan malapetaka dan kerugian. Ya, ini merubah atau membalik 100% pola pikir yang selama ini dianut oleh masyarakat kita, bahwa menumpuk harta itu mendatangkan keberuntungan. Justru ketika kita menumpuk harta dan kita lupa untuk membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagiannya, maka itu akan membawa malapetaka bagi kita.
bal huwa syarrul lahum. Apa yang mereka tumpuk-tumpuk itu dari harta akan membawa keburukan untuk mereka. Bahkan dirincikan bagaimana keburukannya itu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang ditumpuknya, harta yang dikumpulkannya, justru itu yang akan menjadi alat penyiksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menumpuk-numpuknya. Ya, jadi dengan ayat ini kita mengoreksi persepsi yang mungkin ada pada diri kita. Silakan kita mengumpulkan harta, namun jangan lupa di sana ada kewajiban. Silahkan kita mengumpulkan harta, tapi jangan lupa di sana ada hak Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita tunaikan. Ada 5 poin bahasan untuk membangun kembali komitmen kita dalam berzakat. Yang pertama adalah pemahaman zakat secara definitif, lalu rumus sederhana dalam memahami zakat tersebut. Yang ketiga, perlu kita pahami juga reward bagi seorang yang berzakat. Dan yang keempat, kenapa sebagian orang yang telah wajib berzakat namun tidak berzakat. Kita akan kupas beberapa alasan yang mengemuka. Kelima, ya, perlu kita pegang bahwa selalu berzakat merupakan kewenangan diri kita. Pemahaman zakat di tengah masyarakat memang sudah ada, namun pemahaman secara definitif ini yang belum besar porsinya. Pemahaman zakat secara definitif mungkin baru sebagian saja, sementara sebagian yang lain belum memahami zakat secara definitif. Dalam bahasa Arab, zakat itu punya 3 pemaknaan. Yang pertama adalah at-tuhur, yang kedua adalah an-nama, dan yang ketiga adalah al-barakah, kesucian, pertumbuhan, dan keberkahan. Namun kita tidak men-stressing dalam pengertian bahasa ini. Pengertian zakat dalam syariat inilah yang perlu untuk kita pahami dengan seksama. Para ulama kita setelah menelaah Alkitab was Sunnah, mereka memberikan pendefinisian walaupun ada sedikit perbedaan redaksi-redaksi. Pengertian zakat menurut para ulama adalah ismun lima'in yukhrijuhul muslimu min haqqillahi ta'ala yusrifahu ilal mustahiqina bikaifiyatin maksusatin. Zakat adalah sebutan bagi pengeluaran atau harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah Subhanahu wa taala untuk disalurkan kepada golongan berhak dengan tata cara tertentu. Nah, ini akan mengubah persepsi kita akan mengubah komitmen kita dalam berzakat. Ya, kalau kita belum memahami zakat secara definitif, maka komitmen kita pun menjadi tidak baik. Namun ketika kita sudah memahami zakat secara definitif, ini akan memperbaiki komitmen kita untuk berzakat. Dari definisi itu ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa objek zakat itu merupakan harta benda. Tidak ada pembayaran zakat dengan jasa. Ya, pembayaran zakat selalu dengan harta benda, apakah dalam bentuk barang ataukah dalam bentuk mata uang. Yang kedua, status zakat adalah pengeluaran bagi seorang muslim. Ya, kalau kita mengeluarkan uang itu mesti ada namanya. Ya, kalau seorang pemuda mengeluarkan uang untuk diberikan kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya, itu disebut dengan mahar, ada namanya. Dan juga ketika seorang itu mengeluarkan uangnya atau hartanya untuk memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, itu apa namanya? Ya, nah zakat ini merupakan salah satu pengeluaran dari seorang muslim. Yang ketiga, posisi zakat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala
dan bukan hak golongan penerima zakat. Ya, jadi yang pertama kali harus kita bangun dalam diri kita bahwa ketika kita berzakat itu bukan memenuhi hak orang miskin, bukan. Yang pertama kali adalah pemenuhan akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi kita dalam berzakat bukan dengan orang miskin pertama kali. Interaksi kita dalam berzakat adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kepada siapa harta zakat itu akan diberikan. Ya. Nah, ketika kita mengatakan bahwasanya zakat itu merupakan hak Allah, karena yang akan memberikan reward kepada mereka yang taat berzakat adalah Allah, bukan orang miskin, bukan juga amil zakat. Begitu juga apabila seseorang yang telah wajib zakat namun dia tidak membayarkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zakat tersebut, maka yang akan memberikan hukuman siapa? Allah juga, bukan amil zakat, bukan orang miskin, bukan golongan-golongan tersebut. Yang memberikan reward Allah, yang memberikan punishment Allah, karena zakat merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika zakat merupakan hak Allah, jangan kita juga berpikir bahwa Allah membutuhkan materi. Tidak, sama sekali hapuskan dan hilangkan pikiran tersebut. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, di bumi, antara langit dan bumi adalah milik Allah. Ya, ketika kita membayarkan zakat dan itu adalah hak Allah, pada saat itu tidak berarti Allah membutuhkan materi. Ya, begitu juga ketika kita berkorban, itu juga merupakan perintah Allah. Begitu juga ketika kita memberikan sesuatu, ya, yang lain yang ada dalam ajaran Islam, itu semua pada hakikatnya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan satu peribadatan. Ya, jadi zakat ini perlu dibangun persepsinya bukan kepedulian sosial, Pak. Yang ada di tengah masyarakat itu yang dibangun adalah kepedulian sosial. Ya, sebetulnya yang perlu dibangun pertama kali dan ditekankan benar di tengah-tengah masyarakat itu bukan kepedulian sosialnya, tapi peribadatannya. Ya, Anda sudah menjalankan ibadah zakat atau belum? Anda sudah taat berzakat atau belum? Dan selanjutnya apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala terserah Allah mau diberikan kepada siapa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatatkan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Ya, jadi kita bukan berinteraksi dengan manusia, namun kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan zakat. Selanjutnya adalah hanya Allah yang berhak mengatur penyaluran harta zakat, karena dia hak Allah. Ya, tidak ada orang yang berhak mengatur harta zakat kecuali Allah, dan Allah telah mengaturnya, dan ini punya penjelasan tersendiri. Kemudian yang kelima, zakat bukanlah pungutan liar, artinya tanpa legalitas dan aturan ketat. Masyarakat kita ketika berzakat, nih zakat saya 100.000, nih zakat saya 50.000, ini zakat saya 1 juta, ya. Kita harus husnuzon, mungkin itu adalah bagian daripada seluruh zakatnya. Namun juga saya tidak yakin kalau semuanya memiliki pemahaman, ya, bahwasanya 100.000 itu adalah dana zakat yang menjadi kewajibannya untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena untuk berzakat itu kan ada aturan, Pak. Kenapa saya berzakat 100.000? Mesti ditanya terlebih dahulu berapa harta yang terkena wajib zakat yang saya miliki. Ya, kalau umpamanya simpanan saya 100 miliar, masa zakat saya 100.000? Ya. Kalau simpanan saya 100 miliar, ya 100 miliar dikali 2,5%. 2,5% dari 100 miliar berapa? Itulah kewajiban zakat seseorang. Adakah seseorang yang berzakat mau ditanya, ya ini zakat apa Pak?
Apakah dia mengerti ketika ditanya itu, ini zakat apa Pak? Ya udah, pokoknya zakat gitu. Ya, mereka tidak mengerti zakat A, zakat B, zakat C. Wes, pokoknya zakat gitu aja. 100.000. Di sana ada aturan, di sana ada prosedur yang harus kita pahami, dan ini menunjukkan bahwasanya zakat itu bukan pungutan liar. Wah, dia orang kaya nih, harus ditarik zakatnya. Kita lihat dulu dia kaya dari mana. Apakah dia kaya dari korupsi, atau dia kaya dari menari erotis, atau dia kaya dari perdukunan, atau dia kaya dari pelihara liur, atau dia kaya dari dagang apa? Ya, itu semuanya harus jelas terlebih dahulu, baru kemudian ada kewajiban zakat. Ya, nah ini sementara masyarakat kita saya tidak yakin memiliki pemahaman sedemikian. Ya, mereka keluarkan saja uangnya dan menamakannya zakat. Mungkin ada di antara mereka yang mengatakan, yang penting niatnya. Niat itu memang penting, tapi prosedur juga penting. Ya, sebelum niat, prosedur dulu. Dan yang dimaksud dengan niat ini adalah keikhlasannya, bukan sekedar ada. Ya. Nah, sebelum kita mengikhlaskan apa yang kita berikan, kita harus tahu dulu prosedurnya. Saya punya toko, saya juga seorang karyawan, saya juga punya tambak udang, saya juga punya tambak bandeng. Ya, bagaimana saya mengeluarkan zakat saya? Ya, itu terlebih dahulu harus dipelajari. Kalau tidak ditanyakan ya kepada lembaga amil zakat, ya, dan pada saat itu barulah dihitung berapa yang harus dikeluarkan dari kewajiban zakatnya. Ya, begitu juga dengan penyalurannya Pak ya. Penyalurannya ya, itu ada aturan-aturan yang ketat. Ya, tidak bisa seseorang itu menyalurkan seenaknya, semaunya, kira-kira, dan tidak memiliki landasan-landasan yang kuat dalam penyaluran dana zakat tersebut. Masih banyak masyarakat kita saya perhatikan yang memberikan zakat kepada anak yatim Pak. Anak yatim itu bukan wadah penerima zakat. Ya, tidak ada yatim dalam surat At-Taubah ayat 60. Masih banyak masyarakat kita yang menyalurkan zakat pada janda. Janda bukan wadah penyaluran zakat, tapi duduknya berdiri. Janda dikasih, tidak dikasih. Ya, tidak ada kalimat janda dalam At-Taubah ayat 60. Tolong kalimat yatim, kalimat janda itu jangan terus-menerus dikembangkan dalam penyaluran dana zakat. Kita juga lihatnya di televisi, sebagian orang ingin membayar zakatnya, panggil panti asuhan yatim dan seterusnya. Apakah itu benar menyalurkan dana zakat kepada yatim? Ya, oh bukan yatimnya tapi miskinnya, sebut miskin, jangan sebut yatim. Karena kalau kita menyebutnya yatim, persepsi masyarakat itu menjadi bahwasanya yatim itu adalah wadah penyaluran zakat. Apakah itu benar? Tentu salah. Ya. Kalau memang janda itu yang dimaksud miskinnya, sebut miskin, jangan disebut janda, sehingga mengkabulkan substansi daripada penyaluran dana zakat itu. Memang psikologi masyarakat kita ini nggak mau disebut miskin ya Pak ya. Tapi kalau terima dana orang miskin, mau gitu. Ya, terakhir yang beli siapa? Yang beli pedagang beras juga, bukan orang miskin. Tapi disebut apa orang miskin? Enggak, bukan. Tapi dia mau terima dana untuk orang miskin. Nah, ini tolong kita perbaiki hal-hal yang seperti ini ya, sehingga kita telah menjalankan ibadah itu dengan benar. Jangan sampai berdasarkan perasaan-perasaan atau perkiraan-perkiraan belaka. Selanjutnya, karena cukup banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan zakat, saya ingin memberikan beberapa poin sebagai rumusan dalam memahami zakat, sehingga mudah-mudahan beberapa rumusan ini bisa mewakili pemahaman zakat secara rinci. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa zakat itu kewajiban, bukan kerelaan. Ya, kewajiban bukan kebaikan.
Jadi kalau ada kewajiban zakat, wajib ditunaikan. Anda rela atau tidak, Anda ikhlas atau tidak, kewajiban Anda berzakat ya wajib ditunaikan. Ya, kalau kita baca pada teorinya Pak ya, dalam sejarah Islam pada masa Nabi dan seterusnya, ya pembayaran zakat itu ditarik, dan kalau ada orang yang tidak mau untuk membayar zakat, maka pada saat itu orang tersebut akan dihukum. Hukumannya adalah disita setengah kekayaannya dan kewajiban zakatnya diambil paksa. Kalau yang ingkar itu berkelompok, punya banyak orang, membentuk satu pasukan, maka orang-orang tersebut akan diperangi. Ya, jadi itu adalah masalah kewajiban, bukan masalah rela atau tidak. Itu adalah kewajiban, bukan masalah kebaikan atau bukan. Ya. Yang kedua, perlu kita pahami zakat itu adalah ketaatan kepada Allah, bukan sikap sosial. Yang tadi kita sebutkan, ibadah bukan kepedulian. Kepeduliannya itu akan ikut dengan sendirinya. Yang ada dalam hati kita adalah saya beribadah, begitu. Ya, ketika kita mengeluarkan saya beribadah, saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya keluarkan. Selanjutnya, untuk pendistribusian itu bukan tugas muzaki. Untuk pendistribusian itu tugasnya siapa? Amil zakat, gitu ya. Kemudian zakat hanya wajib jika seseorang memenuhi syarat muzaki. Yang tidak memenuhi syarat muzaki, ya tidak ada kewajiban zakat. Kemarin ada yang SMS, Ustaz, saya punya rumah kontrakan, harganya 100 juta. Saya kontrakin per bulan 300.000. Per bulan 300.000. Lalu orang itu bertanya, saya membayar zakat dari harga rumah kontrakan atau dari uang kontrakan? Mana jawabannya? Gimana? Ada yang tahu? Iya, tidak dari sini, tidak dari situ. Ya, dari uang sewa, dan itu belum mencapai nisab. Jadi orang ini belum memiliki nisab kewajiban zakat, sehingga saya menjawab tidak ada zakat bapak dari kepemilikan seperti itu. Ya, kalau untuk barang-barang sewaan ini dikeluarkan dari harga sewa, bukan dari harga barang yang disewakan. Bapak punya mobil, mobilnya disewakan. Bapak punya AC, AC-nya disewakan. Bapak punya ruangan, ruangannya disewakan, dan seterusnya. Berapa harga sewa ruang, berapa harga sewa AC, berapa harga sewa mobil, bukan berapa harga mobil, bukan berapa harga ruangan, bukan berapa harga AC, bukan. Ya, nah kalau harga sewa itu mencapai nisab, barulah terkena kewajiban zakat. Kalau tidak, tidak terkena kewajiban zakat. Di sebagian kantor juga semua karyawannya wajib membayar zakat. Saya ingatkan, jangan digeneralisir. Karyawan-karyawan yang take home pay-nya sudah mencapai nisab, itulah yang terkena zakat. Tapi sebagian karyawan yang mungkin belum terkena nisab, belum mencapai nisab, maka tidak terkena kewajiban zakat. Sehingga perlu dipilah. Jangan digeneralisir, semuanya harus, tidak. Ya, yang mencapai nisab, yang terkena kewajiban zakat, yang belum tidak terkena kewajiban zakat. Jadi ada persyaratan dari seorang muzaki, termasuk juga hartanya. Yang keempat, zakat hanya dikenakan pada kekayaan harta tertentu. Ya, ada yang bertanya, rumah saya beli 2,5 M. Berapa zakat yang harus saya keluarkan dari rumah saya itu? Saya tanya, rumah bapak dipakai atau disewakan? Dipakai, di rumah saya yang saya tinggalin. Ya, kalau rumah bapak yang bapak tinggalin tidak ada zakatnya. Ya, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa fi farasihi shadaqah. Kekayaan yang bapak konsumsi pribadi, yang bapak pakai pribadi dan keluarga, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, sementara kekayaan-kekayaan yang menjadi pendapatan
dan menjadi simpanan yang diharapkan berkembangnya value, maka ada kewajiban zakatnya. Ya. Ini rumusan yang keempat. Rumusan yang kelima untuk memahami zakat. Ya, bagaimana kita memahami zakat? Zakat memiliki tujuan yang hanya bisa dicapai dengan pengelolaan yang amanah dan profesional. Selama ini masih mungkin saya memperhatikan banyak masyarakat kita yang menyalurkan zakatnya sendiri-sendiri begitu. Ya, mereka belum berinteraksi dengan lembaga amil zakat. Kalau masing-masing membayarkan zakatnya sendiri, itu banyak banyak hal yang perlu ditanyakan. Pertama, apakah orang yang Bapak berikan benar-benar sebagai mustahik zakat? Ya, itu. Yang kedua, ketika Bapak memberikan sendiri-sendiri, apakah itu mencapai tujuan zakat? Ya. Nah, tujuan zakat ini kan sangat besar, Pak. Ini tidak bisa dicapai kecuali pengelolaannya berdasarkan kolektif. Dan pengelolaan kolektif itu disebut dalam Al-Quran dengan wal-amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja memang dia waktunya, tenaganya, pikirannya khusus dia hanya memikirkan tentang pengelolaan zakat. Mereka inilah yang disebut dengan amil zakat. Dan dengan amil yang profesional dan amanah itulah tujuan besar zakat itu bisa dicapai, bukan dengan sendiri-sendiri. Ya. Apa keuntungan bagi seorang muzaki dalam berzakat agar kita tetap menjaga komitmen kita atau membangun komitmen kita? Pertama, bagi seorang muzaki dia akan mendapatkan kebersihan harta dari hak orang lain. Bukan kebersihan harta dari pendapatan halal, bukan. Yang terkena zakat itu pendapatan yang halal, pendapatan yang haram tidak terkena zakat. Dan ketika pendapatan yang halal kita terkena zakat, itu karena ada hak orang lain di dalam penghasilan kita yang halal. Itu bisa kita pahami dalam ayat Al-Quran. Yang pertama adalah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Yang kedua, bisa juga kita pahami dengan logika bahwa setiap kita adalah manusia, dan manusia adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi, kita tidak bisa besar sendiri, kita tidak bisa kaya sendiri, kita tidak bisa pandai sendiri. Kita besar ada andil banyak orang, kita kaya karena andil banyak orang, kita pandai juga karena andil banyak orang. Maka di situ terbukti bahwa ada hak orang lain terhadap diri kita, ya, sehingga harus kita keluarkan hak tersebut. Jadi bersih, apa yang kita miliki sudah milik kita sendiri dan tidak ada hak orang lain setelah kita mengeluarkan zakat. Yang kedua, keuntungan bagi muzaki adalah memupuk kepedulian bagi orang lemah. Ini keuntungannya, bukan satu tujuan dalam pembayaran zakat. Tujuan pembayaran zakat itu peribadatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perolehan harta akan berkembang, testimoninya sudah banyak. Yang keempat, ini yang paling penting, yang dicari oleh setiap orang dalam kehidupan ini adalah keberkahan. Ya, dengan berzakat maka muzaki akan mencari atau meraih keberkahan pada hartanya dan keberkahan pada keluarganya. Tadi kan sudah kita sebutkan, Pak, ya, Allah bisa menyiksa kita dengan harta kekayaan kita. Allah bisa menyiksa kita dengan anak kita. Allah bisa menyiksa kita dengan istri-istri kita. Allah bisa menyiksa seorang perempuan dengan suaminya. Allah bisa menyiksa seorang ibu dengan anaknya. Nah, kalau dengan harta Allah bisa sengsarakan kita, dengan keluarga Allah bisa sengsarakan kita, bagaimana agar harta itu tidak menjadi petaka? Bagaimana keluarga itu tidak menjadi petaka? Petaka artinya harta dan keluarga itu berkah, dan salah satu jalan mendapatkan keberkahan itu adalah zakat. Kemudian saya ingin menguraikan beberapa alasan sebagai masyarakat yang muslim dan dia sudah terkena kewajiban zakat namun tidak mau berzakat. Ada beberapa alasan yang saya tangkap. Pertama, ada yang tidak mau berzakat karena takut berkurang kekayaannya. Ada juga yang tidak mau berzakat karena tidak memahami Islam secara kafah.
kalau sembahyang aja dia zakat enggak gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak paham kewajiban zakat dengan baik, ya, dia anggap dengan sedekah zakatnya sudah selesai. Saya nggak pernah berzakat, tapi saya rajin sedekah, nah gitu. Dia menganggap dengan rajin sedekah urusan zakatnya selesai, ya. Kemudian bingung penyalurannya, kenapa? Karena kurang percaya pada ambil zakat. Kemudian tidak ada yang memotivasi. Ini beberapa sebab kenapa orang yang sudah wajib zakat namun tidak berzakat. Saya coba berikan penjelasan satu persatu. Ketika ada yang takut berkurang pada harta jika berzakat, ya, ketahuilah bahwasanya janji Allah itu benar. Mungkin kalau ada orangnya, saya akan bertanya, apakah Anda ragu dengan janji Allah? Kalau Anda ragu dengan janji Allah, berarti kan keimanan Anda ini yang diragukan. Ya, Allah tidak pernah meleset janjinya. Yang kedua, kalau ingin dikuatkan keimanan itu, ya bisa kita lihat testimoninya dari banyak orang. Ya, kita bisa dengar, kita bisa baca, kita bisa cari bergaul dengan orang-orang yang memiliki testimoni tersebut. Secara pribadi saya juga punya, saya kira Bapak juga punya testimoni. Ya, itu bisa diberikan kepada orang lain yang mungkin masih ragu-ragu untuk berzakat. Ya. Begitu juga kalau kita takut atau kalau seseorang takut dengan berzakat harta jadi kurang, saya tanya, coba berikan contoh orang yang menjadi miskin akibat berzakat. Ada nggak orang yang menjadi miskin akibat berzakat? Contohnya siapa? Yang jadi kaya akibat berzakat sudah banyak sekali. Yang jadi miskin gara-gara dia berzakat, siapa orangnya? Nggak ada kan? Ya, ketika tidak ada orang yang jadi miskin karena berzakat, lantas kenapa kita jadi takut untuk berkurang harta jika kita berzakat? Yang kedua, mereka yang tidak berzakat karena memahami Islamnya masih parsial. Ya, pemahaman Islam parsial ini diprovokasi oleh kelompok sekuler, Pak. Ya, kelompok sekuler. Ya, jadi mereka menggiring umat Islam itu ke masjid saja, zikir saja, sholat saja. Ya, untuk yang lainnya nanti belakangannya. Ya, termasuk dalam urusan ini adalah masalah zakat. Bahkan ada, kalau boleh disebut mungkin ya, salah seorang tokoh nasional kita yang menganggap misalnya zakat itu merupakan salah satu wadah daripada pendanaan terorisme. Waduh, ya, zakat itu merupakan salah satu pendanaan dana terorisme. Nah ini sehingga apa yang ada dalam ajaran Islam menjadi terpecah-pecah. Ya, nah pemahaman yang parsial ini perlu kita perbaiki. Pertama dengan ya kembali membaca sejarah kehidupan masyarakat di zaman Nabi. Ya, sholat tanpa zakat tidak ada nilainya. Belum menjadi muslim kalau hanya sholat namun tidak berzakat. Dan orang yang tidak berzakat walaupun dia sholat oleh Abu Bakar As-Siddiq dan persetujuan para sahabat Nabi seluruhnya diperangi. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia rajin sholat. Ya, jadi jangan dipisah-pisahkan ini pemahaman yang ada dalam Islam. Sholat yes, zakat yes, puasa yes, ya, haji yes, dan semuanya, politik yes, ekonomi yes, semuanya. Ya, apa yang ada dalam ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan ini hendaknya menjadi satu pegangan buat kita. Ya, lalu renungi lagi ayat 108 dari surat Al-Baqarah. Allah akan memberikan kelipatan-kelipatan ya dari orang yang membayar zakat. Kemudian kurang paham tentang zakat. Bagaimana caranya? Ya bukan dia mencari informasi yang benar tentang zakat. Mungkin kita ikut seminar zakat, banyak diadakan. Acara dialog televisi tentang zakat juga ada. Training zakat juga ada. Membuka situs internet tentang zakat dan lain sebagainya. Termasuk seperti ini, ya kajian-kajian zuhur di beberapa tempat itu perlu untuk kita buka materi-materi tentang zakat sehingga orang paham tentang zakat. Yang kedua adalah berpikir positif tentang syariat zakat. Ya, jangan kita berpikir negatif tentang syariat zakat tersebut. Ya. Kemudian ada juga yang tidak berzakat walaupun sudah wajib zakat karena kurang percaya pada amil zakat. Ya, saya mengajak untuk berpikir logis. Kenapa Anda kurang percaya?
jelaskan secara logis kenapa Anda kurang percaya kepada amil zakat. Ya, oh amil zakatnya tidak profesional, dia cari yang profesional. Ya, kan lembaga amil zakat tidak satu. Ya, ada mungkin di sana lembaga amil zakat yang tidak profesional. Ya, tapi jangan kemudian kita mengeneralisir karena satu yang tidak profesional, karena satu melakukan kesalahan lalu kita generalisir semua amil zakat sama saja. Begitu nggak bisa Pak ya. Mungkin ada seorang laki-laki kecewa dengan seorang istri, apakah kemudian dia mengeneralisir perempuan semuanya seperti istrinya? Ya enggak. Ya, seorang perempuan kecewa dengan suaminya, seorang laki-laki, lalu dia mengeneralisir, saya nggak percaya pada semua laki-laki, ya rugi sendiri. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan di satu lembaga, jangan kita generalisir. Ya, kemudian kita cari lembaga zakat yang profesional. Kemudian terakhir, masyarakat kita yang tidak berzakat juga sebabnya adalah karena tidak termotivasi. Maka kita perlu mencari lingkungan pergaulan yang sehat agar kita termotivasi untuk membayar zakat. Bacalah testimoni kesuksesan orang lain dengan berzakat sehingga kita termotivasi. Ikuti kajian-kajian keislaman yang dinamis dan profesional juga agar kita termotivasi. Dan yang keempat, berusaha memotivasi diri sendiri dengan cara memotivasi orang lain. Ya, dengan kita motivasi orang lain kan kita termotivasi sendiri. Ya, kita ajak orang sholat, ya kita juga jadi semangat untuk sholat. Kita ajak orang berzakat, kita pun menjadi semangat untuk berzakat. Ya. Terakhir, ya untuk membangun komitmen dalam berzakat ini perlu kita ketahui bahwa selalu berzakat adalah kemenangan. Kemenangan dalam arti yang luas, satu kemenangan dalam kesucian, yang kedua kemenangan dalam pengendalian diri, yang ketiga kemenangan dalam pengampunan, yang keempat kemenangan dalam kekayaan, yang kelima kemenangan dalam pergaulan sosial, dan yang paling tinggi adalah kemenangan menjadi ahli surga. Hadirin yang masih rahimahullah, ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan agar komitmen kita sebagai seorang muslim yang taat untuk membayar zakat itu semakin tumbuh dan kita juga mentransfer apa yang kita miliki terhadap saudara-saudara muslim kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu yang kita sisakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan supaya berjalan. Al-Taubah itu disebutkan untuk jalan Allah. Itu untuk jalan Allah itu apa aja, Pak? Oh ya, terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Fi sabilillah, ya, di jalan Allah. Ada makna yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Ya, ada orang yang bertanya, siapa sih orang yang di jalan Allah itu? Sama seperti itu, siapa yang di jalan Allah itu dan apa yang di jalan Allah itu? Orang berperang mungkin karena dendam istrinya mati tertembak mungkin. Orang berperang ingin dapat harta rampasan perang. Nabi mengatakan walaupun dia berperang, kalau motivasinya seperti itu bukan di jalan Allah. Lalu beliau mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kalau dulu beliau bicara dalam konteks peperangan militer, ya, yang kita garis bawahi di belakangnya litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Semua program-program, semua pekerjaan, semua ide, semua pikiran, semua kegiatan, semua aktivitas yang akan mengangkat agama Allah, mengangkat kalimat Allah, menjayakan ajaran Allah, semuanya adalah fi sabilillah. Ya, jadi dia punya makna yang sangat luas sekali, Pak, ya. Bukan hanya dalam konteks militer, juga dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks edukasi, dalam konteks
Yang lain-lainnya bisnis termasuk ya, kalau memang tujuannya adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Nah, selanjutnya dalam praktek antara tujuan dengan dengan kerja itu tentu perlu disesuaikan. Masa tujuannya litakuna kalimatullah, kerjanya kayak gini, nggak cocok dong. Maka dia bukan fi sabilillah. Ya, kalau tujuannya litakuna kalimatullah, maka kerjanya seperti ini. Ya, itu berbeda-beda antara satu bidang dengan bidang yang lain. Jadi bisa dibilang punya banyak sekali. Kalau ingin saya contohkan, mungkin memberikan dana zakat kepada orang-orang yang belajar keislaman, ya, untuk menjadi para du'a penyebar Islam. Itu merupakan penyebaran fi sabilillah. Begitu juga pembangunan sarana dan prasarana yang akan mengangkat harkat derajat ajaran Islam, itu semua fi sabilillah. Untuk pembangunan masjid, untuk operasional masjid, ya, untuk berbagai kegiatan edukasi yang akan mengangkat harkat dan martabat ajaran Islam, itu semuanya masuk dalam kategori fi sabilillah. Dan kalau kita mau berikan contoh yang mungkin yang tidak biasa, dalam dunia seni pun orang itu bisa berjuang di jalan Allah melalui dunia seni yang digelutinya. Dan kalau dia butuh untuk dana, maka bisa didanai dari dana zakat. Ya, jadi itu makna daripada fi sabilillah. Kalau sekarang Palestina sedang butuh, Gaza sedang membutuhkan dan selalu membutuhkan sampai Palestina kembali normal seperti semula, sampai Israel tidak ada lagi di bumi Palestina. Bukan sampai serangan Israel berhenti, Pak. Sampai bumi Palestina utuh lagi Palestina, tidak ada Israel di situ. Dan semua orang sudah tahu kalau Israel itu penjajah dan dia harus diusir bersih dari tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan lagi, ya. Baik, kita cukupkan dengan yang bermanfaat. Kita akhiri dengan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma wa'ala bima al-jana wa'aliduna 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 Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yasma'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'i al-arba'. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tamin taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum